Kejaksaan Tinggi Lampung ini punya negara, tentunya punya rakyat juga, dibiayai negara ya tentunya punya rakyat juga. Dan tidak ada kasus yang tidak disimpan atau dibekukan, harus dipublish. Kalau tidak ya nggak ada masalah lah, bagi rakyat juga kan nggak ada masalah. Kalau rakyat yang suka ngebully itu yang inilah nggak usah dipikirkan, ya kan kita bisa minta maaf, ya kan gampang sekarang mah. Kalau kita salah kita minta maaf, selesai, ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Sudah lama juga saya nggak bicara nih mengenai kasus Lampung Energi Berjaya dan Lampung Jasa Utama BUMD milik Pemprov Lampung, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, yang mana di tahun lalu November dan Desember tahun lalu sempat ada penyitaan kurang lebih 60 miliar ya, tapi bukan barang bukti dan juga belum ditemukan tersangkanya. Terus saya pikir itu ada kado akhir tahun 2024 dari Kejaksaan Tinggi Lampung, ternyata tidak, atau kado awal tahun, ternyata tidak juga. Sekarang sudah bulan Maret dan perkiraan saya kalau bunga itu 1,5% per bulan itu 300 juta bunganya. Kalau ini sekarang udah 5 bulan sampai Maret ini, kan berarti 1,5 miliar uang itu sudah berbunga. Kalau dibagi ke fakir miskin di bulan Ramadan ini, atau yatim piatu, atau orang yang membutuhkan lah, wah akan banyak manfaatnya daripada disita tapi tidak ada manfaatnya. Dan kali ini kita bicara bagaimana pemerintah Provinsi Lampung yang dikomandoi oleh RMD Rahmat Mirjani Jausal, yang sudah dilantik sebagai Gubernur Lampung periode 2025-2030, baiknya BUMD tersebut diselamatkan karena sudah menghasilkan uang banyak ya. Tahun 2023 aja 271 miliar, 2024 zong. Karena mungkin kasus dengan Kejati ya, jangan juga sampai bongkar-bongkaran seperti kasus Pertamina oplos ya, ada oplos apa ganti nama yang akhirnya apa ini masih berjalan atau tidak nyampe ke atas ya, tidak juga. Tapi udah ada komentar dari Jaksa Agung bahwa Burhanuddin bahwa nggak ada masalah menggunakan Pertamax. Tapi orang belum tentu yakin ya, belum tentu yakin. Kalau nggak ada masalah kenapa ada penangkapan? Oke, pemirsa Gunsan Talk, kembali lagi dengan Badan Usaha Milik Daerah. Kita mencoba bagaimana memberikan saran untuk bisa cepat diselamatkan ini perusahaan daerah itu. Kalau tidak, waduh, ini sayang sekali. Tadi 5 bulan aja bunganya 1,5 miliar. Kejaksaan Tinggi Lampung juga harusnya fair ya. Kalau memang tidak ditemukan masalahnya, tidak ada kerugian negara, ada kerugian perusahaan. Kerugian perusahaan kalau dia nggak manipulasi mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau ini tidak ada merugikan negara, ya cepat-cepatlah dikembalikan itu uang agar perusahaan itu dapat berjalan ya kan. Tentunya juga karyawannya perlu digaji. Apalagi ini mendekati Lebaran yang umumnya orang ingin ada THR. Kalau gajinya aja 5 bulan nggak ada terus tambah THR, kasihan juga lah. Jangan sampai ada yang dikorbankan. Tapi kalau memang salah, korbankan, tidak ada masalah kalau memang itu standar hukum yang berlaku.
Untuk Pak Gubernur Mirja, ada baiknya langkah cepat sebelum 100 hari ini juga diselamatkan, karena potensi yang kata Pak Gubernur kemarin saya lihat di media 1,7 triliun defisit, jadi fokusnya kepada jalanan saja pembangunannya, karena itu yang menggerakkan ekonomi ya. Untuk itu agar bisa ada tambahan dana yang cepat, yang kemarin sudah saya bicarakan dari PAD tambahan pertama itu dari pajak kendaraan bermotor yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Itu cepat itu. Terus yang kedua dari tambang, kalau ini agak lama, bisa setahunan karena harus minta persetujuan dulu dari kementerian. Terus yang ketiga ini bisa cepat karena sudah pernah terjadi Lampung Energi Berjaya. Tapi pada tahun 2025 Januari ini juga sudah ada amandemen dari Permen Peraturan Menteri SDM nomor 37 tahun 2016 yang diubah menjadi Peraturan Menteri SDM nomor 1. Nomor 1 peraturannya berarti utama nih, tentang nomor 1 tahun 2025 tentang participation interest bagi hasil, bukan bagi hasil ya, kontrak kerja dengan Pertamina. Kalau bagi hasil itu langsung ke Pemprov. Pemprov baru dibagi dengan Kabupaten Lampung Timur. Jadi Pak Gubernur mohon segera bentuk tim lah, selamatkan, atau silaturahmi lah ke Forkopimda, tentunya ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Ada masalah apa? Kalau ada masalah di aturan, perbaiki aturannya. Kalau ada masalah manipulasi atau merugikan negara, tersangkakan orangnya. Jadi ya itu aja pilihannya, jangan gantung. Adem hilang. Kasihan uangnya, kasihan orang yang bekerja. Nah, baiknya memang Gubernur Mirja membuat tim atau apalah, bekerja sama dengan DPR, tentunya DPR di Provinsi Lampung, sowan ke Kejati, ada masalah apa ini, kalau nggak ada masalah kembalikan. Kemudian yang kedua, soal Permen SDM nomor 1 tahun 2025 Januari kemarin atas perubahan di Permen 37 tahun 2016 tentang participation interest. Saya melihatnya ada beberapa yang harus juga diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung ya. Kalau sebelumnya di 37 2016 itu definisinya ini ada yang berubah ya. Kalau di 37 2016 ketentuan umumnya ada perusahaan perseroan daerah. Nah, kalau ini di ketentuan umum nomor 637 ini perusahaan daerah. Nah, kalau di Permen nomor 1 2025 itu tidak ada lagi. Yang ada adalah badan usaha nomor 6 ya, ayat 6. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Jadi yang badan usaha itu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dan tidak ada yang lain ya. Kalau di sini modalnya terbagi atas saham di 37. Ya, kalau di sini tidak terbagi atas saham badan usaha milik daerahnya. Kemudian ada tambahan di sini di ayat 7. Anak perusahaan badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh badan usaha milik daerah. Jadi ini anak perusahaan badan usaha milik daerah yang seluruhnya dimiliki oleh badan usaha milik daerah, yang didirikan, ada yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang telah disetujui rencana pengembangan lapangan pertamanya yang telah disetujui, dan lapangan existing di wilayah kerja perpanjangan atau wilayah kerja alih kelola dengan keikutsertaan sahamnya didasarkan pada pelamparan reservoir. Nah, jadi badan usaha ini, anak perusahaan badan usaha milik daerah ini
itu ketentuan kepemilikan saham beda dengan badan usaha milik daerah tadi. Itu tidak ada pembagian saham ya, tapi modal ya, modal seluruhnya. Kalau yang ini anak perusahaan milik daerah ini itu dapat dibagi, bukan dapat dibagi, harus dibagi dengan wilayah kabupaten kota yang ada pelamparan reservoir. Pelamparan reservoir itu apa ya, kandungan dari minyak atau gas bumi yang ada di wilayah tersebut. Kalau di Lampung kan cuma satu, tidak melibatkan kabupaten lain, hanya Kabupaten Lampung Timur. Nah, di sini sudah jelas ya, di pasal 5 ayat 2, dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terletak pada satu kabupaten kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten kota ditetapkan masing-masing sebesar 50%. Nah, ini masing-masing 50%. Tapi kalau di kita kelihatannya enggak ya. BUMD Lampung Jasa Utama memiliki saham 90%-an kalau nggak salah ya, 90% lebih. Tapi BUMD Lampung Timur 8,7, jadi nggak sesuai dengan pasal 5 ini ayat 2, harusnya 50-50. Dan juga di peraturan ini tidak juga dijelaskan ini di pasal 4 tidak ada perubahan. Nah, di sini tidak ada perubahan untuk ayat C-nya. Untuk ayat C-nya ini untuk lapangan yang berada di daratan dan atau pasal 4 ya, perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari satu provinsi. Pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan 1. Didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan. Jadi tidak jelas persentasenya. Atau dalam hal kesepakatan yang nomor 2-nya, dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu 3 bulan sejak tanggal permintaan penunjukan BUMD. Menteri menetapkan besaran participation interest yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi. Makanya akhirnya Provinsi Lampung dan Provinsi DKI itu 50-50. Karena aturannya di sini walaupun sudah dirubah di Permen SDM nomor 1 tahun 2025 itu tetap tidak berubah pasal itu. Jadi kesepakatan. Nah, kesepakatan ini kan agak alot ini negonya. Harus lobby-lobby menteri nih. Ya, lobby-lobby menteri. Nah, yang fair harus seperti tadi pasal 5 yang di Permen yang baru. Antar kabupaten kota itu kalau cuman di satu kabupaten kemudian satu provinsi ya 50-50, itu baru fair. Nah, begitu atas pelamparan reservoir, atas kandungannya. Nah, kandungan ini juga harus melalui studi independen ya, yang orang yang konsultannya lah, yang paham hal ini, ada di peraturannya. Nah, antara DKI dengan Lampung, kalau dia lebih dekat Lampung, kandungannya lebih banyak Lampung, harusnya lebih besar sahamnya. Ini yang perlu dilobi oleh Gubernur Lampung, Pak Mirja dan DPR lah ya, bersama-sama. Karena pemerintah daerah itu ada DPRD dan ada Pak Gubernur dan dinas-dinasnya ya. Jadi pemerintah daerah itu bukan gubernur saja, tapi ada DPRD-nya juga. Sama-sama di lobi itu ke kementerian atau di studi pelamparannya. Ini harus ada kesepakatan tentang kandungan biar fair sama dengan kabupaten kota. Oke, saya lanjut lagi. Nah, pasal 7 ayat 5 di perubahan ini di Permen SDM nomor 1 tahun 2025
menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan PI (Participating Interest) 10% dilakukan melalui pembentukan anak perusahaan badan usaha milik daerah. Nah, Lampung kan anak perusahaan BUMD. PT Lampung Energi Berjaya adalah anak perusahaan dari Lampung Jasa Utama. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib memenuhi ketentuan. A. Dasar kewenangan pembentukan tercantum dalam peraturan daerah. Nah, LEB ini sudah tercantum tuh belum dalam peraturan daerah, harus diperbaiki agar tidak salah melangkahnya. Kalau sudah tercantum berarti itu tidak masalah bagi hukum. Kemudian yang kedua, B, pendirian badan hukum anak perusahaan BUMD telah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ini Kemenkumham sudah disahkan. Ya, kelihatannya LEB sudah salah, makanya bisa beroperasi. Kemudian yang C, tidak terdapat unsur swasta dalam pemilikan saham. Nah, tidak terdapat. Ya, itu sudah memenuhi. Yang D, tidak mengelola participating interest pada wilayah kerja lain. Soalnya wilayah kerja di Sumsel atau di Sumatera atau di Jawa Barat misalnya, ini sudah terpenuhi. Dia hanya mengelola Lampung Timur. Kemudian tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI 10%. Jadi dia tidak boleh ada usaha lain, hanya kontrak kerja PI 10% tersebut. Ini terpenuhi. Nah, tinggal kita cek ya, ini saya belum ngecek yang apakah sudah tercantum PT Lampung Energi Berjaya ini pada peraturan daerah. Walaupun dia anak perusahaan badan usaha milik daerah yang tidak langsung ke pemerintah provinsi. Nah, kita kembali ke pasal 3. Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi ketentuan. Nah, ini ayat A. Bentuk badan usaha milik daerah dapat berupa 1. Perusahaan umum daerah Perumda yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan terbagi atas saham. Jadi terbagi atas saham. Nah, Perumda. Nah, berarti ini bisa yang dimiliki oleh satu daerah, hanya satu daerah. Tapi karena ini provinsi dengan kabupaten, tidak masuklah pasal ini. Perusahaan umum daerah yang untuk oleh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua, A2, perusahaan ayat A2, perusahaan perseroan daerah yang, ini perseroan daerah juga nih, paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, ini masuk nih antara BUMD provinsi dengan BUMD Lampung Timur. Dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah. Jadi terafiliasi, ada hubungannya. Jadi nggak boleh ada swasta, sudah pasti. Nah, inilah mungkin yang dasar-dasar yang bisa diperbaiki oleh Pak Gubernur Mirja agar cepat ini bisa berjalan dan cepat bisa masuk lagi. Perbaiki ini. Ya, yang pertama soal dulu ke Kejaksaan Tinggi mungkin dengan DPR. Apa persoalannya, apa yang harus diperbaiki, dan mereka yang lebih paham mungkin soal ini, apakah ada hasil auditnya. Nah, untuk Kejati juga yang kedua, untuk Kejati juga harus terekspos lah, karena ini milik publik. Ya kan, Kejati ini milik publik. Nggak mungkin juga ada kasus apapun diumpetin, kan nggak mungkin juga. Kasus apapun Kejati harus publish. Apapun masalahnya, sudah lengkap berkasnya, udah P21, bisa dilempar ke pengadilan, atau tidak lengkap berkasnya, atau tidak ditemukan kerugian negara, harus jelas sampai kapan. Kasihan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kepada Pak Gubernur, usahakanlah ini sebelum 100 hari. Jangan dibiarkan nanti makin tenggelam
seperti banjir kalau dibiarkan terus kan tenggelam nanti rumah-rumah orang. Jadi harus segera dicari jalan keluar yang terbaik. Tidak bermaksud untuk menggurui, saya bukan ahlinya, tapi mudah-mudahan Pak Gubernur, pemerintah daerah tentunya bersama DPR bisa segera mencari jalan keluar untuk BUMD Provinsi Lampung agar pendapatan asli daerah bisa cepat didapatkan, bisa cepat masuk, bisa membantu yang menurut Pak Gubernur defisit 1,7 triliun. Dan untuk Kejaksaan Tinggi Lampung, cobalah segera tetapkan tersangka, segera tetapkan barang bukti kalau memang ada kerugian negara. Tapi kalau tidak, segera juga dikembalikan uang tersebut agar perusahaan ini bisa jalan. Tapi kalau ada masalah, ada pelanggaran hukum, segerakan juga tersangkakan. Kalau ada kesalahan administrasi, minta diperbaiki. Demikianlah Tunsanto kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemerintah Provinsi Lampung dan juga tentunya untuk masyarakat Lampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan mendatang.